Semuanya, perkenalkan nama saya Merisabella, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Video ini adalah video ketiga saya yang ditujukan untuk tugas bahasa Indonesia saya. Kali ini materinya adalah pemakaian tanda baca yang terdiri atas 15 buah bagian. Yang pertama adalah tanda titik, yang kedua tanda koma, ketiga tanda titik koma, keempat tanda titik dua, kelima tanda hubung, keenam tanda pisah, ketujuh tanda tanya, kedelapan tanda seru, kesembilan tanda elipsis, kesepuluh tanda petik, kesebelas tanda petik tunggal, ke-12 tanda kurung, ke-13 tanda kurung siku, ke-14 tanda garis miring, dan yang ke-15 adalah tanda penyingkat atau apostrophe. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah merupakan tanda titik pada akhir kalimat. Misalnya, mereka duduk di sana. Titik. Tanda titik juga biasanya dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar dan daftar atau daftar. Yang kedua, tanda koma digunakan antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet. Tanda koma digunakan untuk memisahkan antara kalimat satu dan lainnya. Yang ketiga, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pemisah kalimat setara yang satu dengan setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Yang keempat, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Sebagai contoh, hanya ada dua pilihan untuk pejuang, yakni hidup, titik dua, yakni hidup atau mati. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk menggunakan unsur kata ulang dan digunakan untuk menandai kata yang terpenggal oleh pengertian baris. Yang keenam, tanda pisah digunakan untuk memisahkan atau membatasi penyisipan atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya biasanya dipakai pada akhir kalimat. Sebagai contoh, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. Yang digunakan untuk mempertanyakan kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan. Yang kedelapan, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang mengembangkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi. Sebagai contoh, bayarlah pajak tepat pada waktunya, tanda seru. Yang kesembilan, tanda elipsis merupakan tanda untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan adalah bagian yang dihilangkan. Sebagai contoh, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Yang ke-10, tanda petik digunakan untuk mengapit suatu petikan atau kalimat. Yang ke-11, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan dalam petikan lainnya. Yang ke-12, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan suatu keterangan dalam bacaan yang bukan bagian utama bacaan atau bagian utama suatu bacaan. Yang ke-13, tanda kurung siku. Hampir sama dengan tanda kurung namun berbeda karena bentuk dan fungsi yang dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai korelasi atau tambahan. Yang ke-14, tanda garis miring biasanya dijumpai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa atau tahun yang terbagi dalam
2 tahun takwim. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyimpan ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angkatan tahun dalam konteks tertentu. Sekian untuk penjelasan video tanda baca kali ini. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like.